Oke, jadi belajar Ronggo Warsito harus kenal Cokro Manggilingan. Nanti kan Cokro Manggilingan itu ada zaman rusak namanya Kolotidho, terus diganti zaman Kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi. Itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Ronggo Warsito. Jadi dia seorang yang wasito, bisa membaca masa depan. Dia orang yang sudah tamat melakukan laku dan mengalami kesatuan dalam hidupnya, dan juga punya filosofi hidup Cokro Manggilingan. Itulah nanti dasar semua pemikirannya Ronggo Warsito. Oke, itu tadi yang tak sebut. Ada di catatan saya ada 4 orang yang sangat berpengaruh terhadap Ronggo Warsito. Yang pertama yang ngomong dia, namanya Ki Tanujoyo. Jangan salah, karena selalu nempel ke Ronggo Warsito. Ronggo Warsito dapat pelajaran banyak tentang cara berpikirnya orang kecil. Jadi itu penting. Jangan salah, karena orang-orang di sekelilingmu itu menentukan caramu berpikir. Karena dia selalu ditempel oleh Ki Tanujoyo, maka Ronggo Warsito termasuk orang yang peka terhadap situasi rakyat kecil. Kalau yang di sekelilingmu orang bangsawan semua, orang besar semua, orang elit semua, susah kalian bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat kecil. Dan itu keuntungannya Ronggo Warsito. Bahkan di beberapa babab ada cerita Ronggo Warsito itu bisa paham bahasanya binatang. Itu sebenarnya metafor luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia peka dan paham terhadap bahasa orang kecil, bahasa kasta rendah, bahkan sampai binatang. Itu jasa dia ditempel terus oleh Ki Tanujoyo. Meskipun ada cerita ya, yang ngajari judi, yang ngajari adu jago itu ya Ki Tanujoyo itu. Lah ya ndak apa-apa lah, tapi paling gak kan dia ngerti logikanya orang kecil. Ya, oke. Terus yang kedua ya Kiai Imam Besari. Ini sufi yang mengajarkan syariat, tarekat, hakikat, termasuk akhlak. Dan kalau tadi Ki Tanujoyo yang nempel ke Ronggo Warsito, kalau dalam kasus Kiai Imam Besari, Ronggo Warsito yang nempel pada Kiai Imam Besari karena dia asistennya. Di bidang agama, Kiai Imam Besari lah yang berjasa besar. Kalau sastra ya kakeknya Yosodipuro II, dan tadi yang saya lupa namanya Pangeran Haryo Buminoto. Ini yang guru kanuragannya. Jadi penting juga kalian olahraga, tidak cuma olah jiwa, untuk membangun kepercayaan diri, harga diri juga. Keteguhan hati, keteguhan iman itu mensana in corpore sano. Maka didikannya Pangeran Haryo Buminoto itu bikin seorang Ronggo Warsito merasa kukuh, merasa teguh, tidak penakut. Saya tidak tahu anak zaman sekarang apa masih ngerti bangsa-bangsa dunia kanuragan. Mungkin 1-2 masih ada yang tertarik. Atau mungkin era sekarang kanuragannya beda. Skillnya bukan lagi skill jurus, tapi skill IT misalnya. Yang tidak bisa IT pontang-panting, itu mungkin kanuragannya beda. Yang penting kamu punya andalan, biar pede. Karena hidup itu paling tidak 1-2 harus ada yang bisa dibanggakan, baru kepalamu bisa tegak. Kalau nggak punya bikin, kalau nggak ada bikin, latihan. Latihan apa? Nggak ketang kamu bisa nyervis laptop apa HP rusak kan ada kebanggaan. Aku loh bisa nyervis, kan ada. Paling tidak ada itu. Kalau nggak punya itu kepalamu nggak bisa tegak. Syukur-syukur banyak keahlianmu. Dan itu
lumayan untuk bangun kepercayaan diri. Oke, jadi ini yang mempengaruhi, yang membentuk cara berpikirnya seorang Ronggowarsito. Maka kamu juga kalau ingin jadi orang besar, pinter-pinter nyari orang yang kamu tempel, atau pilihlah siapa yang boleh nempel kamu. Itu akan bentuk dirimu. Jangan sembarangan. Yang sembarangan buat friend biasa aja. Cuma untuk yang dekat dan berpengaruh, pilihlah, sortirlah. Atau kalau kamu sedang tidak dekat padahal itu penting, kejarlah. Kalau di sufi orang disuruh cari mursyid. Jadi kenapa itu untuk membentuk dirimu? Kalau tidak, kamu tidak akan jadi apa-apa. Ya orang besar itu kan ada yang dikejar sendiri, ada yang memang karena nasib. Nah, kalau kita kan kelihatannya kalau nasib kok ya enggak. Ya, jadi berarti kita harus kejar sendiri, kita bikin sendiri. Terus di semua kitab serat hidungnya Ronggowarsito, isinya kalau diklasifikasi itu kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang toto kromo, toto susilo, etika, yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural, dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan kadang juga disebut kasunyatan. Kali di sufi ini level-level manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di Jawa itu ilmu ada levelnya. Ada ilmu kanoman, ada ilmu tadi kanoragan, ada ilmu kedunian, keduniaan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya ini ilmu kasunyatan, kesempurnaan. Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman. Orang harus menguasai ini kalau ingin hidup. Itu kalian juga kan sudah menguasai gimana caranya makan, gimana caranya kawin, gimana, itu kanoman. Harus belajar, jangan sampai tidak bisa kawin. Loh, iya kan? Itu ilmu kanoman. Di level atas sedikit ada level kanoragan. Kanoragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu, tinggal diaktualkan. Apakah itu daya jiwa atau daya jasmani atau daya rohani. Namanya kanoragan. Kalau hari ini yang jasmani ya olahraga lah. Kalau zaman dulu ada aji-ajian mantra dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kadunian, ilmu untuk bisa menguasai dunia, nggak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan, dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan. Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, apapun masalahnya. Orang yang sudah bisa melakukan ini biasanya sudah disebut kelompok sepuh atau sesepuh atau bini sepuh. Ilmunya namanya ilmu kasepuhan. Dari sisi moral ilmu kasepuhan paling tinggi, tapi dari sisi spiritual di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan. Yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini. Hanya orang tertentu yang serius, sungguh-sungguh mau menjalani laku. Kalau kasepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja bisa, pengalaman hidup sehari-hari, lama-lama juga pengalaman yang ngumpul, dia jadi bijaksana otomatis. Tapi kalau kasunyatan, kasampurnan, orang harus menjalani laku dulu. Makanya ini termasuk jenis sastra, jenis pengetahuan yang tidak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang. Seandainya dijelaskan pun, kalau orang memang belum makomnya, paling cuma dihafalkan, tidak bisa dijalani. Kalau di Jawa kadang disebut sastro jendro hayuningrat, ilmu sangkan paraning dumadi. Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana. Kayak kita ini mungkin belum makom tapi bisa belajar. Tapi paling banter kita belajar hanya menghafalkan atau memahami teorinya.
Begitu dipraktekkan agak berat, karena memang ini hubungannya sama laku dan kesadaran. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggo Warsito. Dia menulis salah satu masterpiece-nya yang luar biasa, yang isinya semacam ensiklopedi kebatinan Jawa. Judulnya Serat Wirid Hidayat Jati. Nanti kita bahas di belakang aja yang Wirid Hidayat Jati karena agak dalam. Kalau nanti waktunya nyampe, kalau enggak ya kita baca aja. Nanti mungkin sesi kapan kita dalami khusus Serat Wirid Hidayat Jati itu. Siapa tahu 1-2 di sini ada yang nyantol besok mau jadi wali. Iya, nah ya kan, paling nggak ngerti teori ini sih, enggak apa-apa, nanti jadi walinya besok. Paling nggak kan wali nikah apa wali murid. Terus ya, Ronggo Warsito menulis tidak kurang berarti bisa lebih dari 60 karya. Jalan jangka waktu 1826 sampai 1837. Itu tahun ya, bukan jam. Nanti 1826 berarti setengah 7 Pak, sampai setengah 7 lebih 5. Nah itu tahun, abad 19 awal. Cirinya ini yang khas. Jadi makanya dia disebut pujangga penutup. Semua karyanya Ronggo Warsito pasti pakai Purwokanti. Purwokanti itu rima, bersajak. Ada sajaknya. Terus yang kedua Sandiasmo. Sandiasmo itu di hampir semua karyanya, kalau orang jeli itu misalnya ada yang depannya dijejer, itu bunyinya nanti Ronggo Warsito. Itu Sandiasmo. Nanti tak kasih contoh, ada syair yang begitu belakangan. Jadi sandi nama-nama. Terus yang ketiga Condro Sengkolo. Kadang juga disebut Suryo Sengkolo. Condro Sengkolo itu isyarat tahun. Jadi menyebut tahun itu nggak ditulis Yogyakarta 25 November 2015, tapi pakai Condro Sengkolo. Majapahit jatuh, Suryo hilang, kertaning bumi. Itu Condro Sengkolo. Ada rumusnya. Kalau yang ingin belajar tinggal dibaca di internet. Kalau bagi yang mau, lahirmu kapan, cuma disesuaikan dengan kondisi Condro Sengkolo itu. Karena orang Jawa itu angka 0 sampai angka 9 itu simbolnya banyak. Namanya Dosonomo. Jadi Dosonomo itu satu kata itu padanannya bisa banyak, luar biasa, apalagi angka. Nanti di pelajaran Condro Sengkolo itu misalnya 0 itu bisa diwakili kata ini itu bisa puluhan yang mewakili. Dengan konotasi yang jelek, yang bagus, yang biasa, semangat, spiritualitas itu bisa masuk semua. Tinggal kamu pilih. Kamu mau cerita tentang kehancuran, apa kebangkitan, apa kecerdasan, tinggal milih kata-kata yang pas. Misalnya kamu lahir tahun berapa, terus kamu pingin dikenal sebagai apa, bikin Condro Sengkolo untuk tahunmu sendiri bisa. Ada pelajarannya. Atau kamu bisa belajar sendiri, milih sendiri kata-kata yang pas untuk dirimu. Saya dulu pernah bikin zaman saya aliyah, yang ngajari guruku aliyah itu, dan bisa cuma usulali. Jadi karena sudah lama tidak dipakai Condro Sengkolo, tahun kelahiran, terus momen-momen penting, misalnya tahun sekian saya sunat, nah bikin aja Condro Sengkolo sesuai tahunmu sunat. Ya mbuh apa kuno sunat waktu mungkin putusnya apa gitu, enggak apa-apa, tapi bahasa Jawa. Oke. Jadi Condro Sengkolo, dan yang terakhir Gancaran Jarwo. Jarwo itu semacam keindahan. Ya, bukan Sopo Jarwo itu. Kamu ngerti ini, tidak apa-apa lah Jarwo, tapi kan keindahan lagu. Jadi enak kalau dibaca, dilagukan. Itu Ronggo Warsito. Jadi ciri-ciri karyanya Purwokanti, Sandiasmo, Condro Sengkolo, gancarannya bagus.
Oke, kita jelajahi. Ada banyak sekali serat. Tak pilih beberapa, dan dari serat itu pun tak potong-potong. Ada yang tak ambil puisinya, ada yang tak ambil ajaran utamanya. Yang ini silahkan dicari bagi yang berminat. Syukur bisa jadi skripsi atau jadi tesis. Serat Pamoring Kawula Gusti. Pamoring Kawula Gusti itu kualitas hubungan antara Tuhan dengan hamba. Untuk mencapai kualitas yang bagus, tadi saya bilang laku. Urutannya laku ada 7 itu. Kalau diserat Pamoring Kawula Gusti. Yang pertama, topo itu bisa kalian artikan puasa, poso, topo. Yang pertama topo jasmani, yang kedua topo budi, yang ketiga topo hawa nafsu, hawa nafsu bahasa Jawa nih. Yang keempat topo rasa sejati, yang kelima topo sukmo, yang keenam topo cahyo, dan yang ketujuh topo urip. Lakukan 7 topo ini untuk menemukan hakikat. Begitu kamu ketemu hakikat, pasti akan mengalami ma'rifat. Topo jasmani jelas, mengurangi makan, mengurangi minum. Tidak usah takut kurus, tidak apa-apa. Ya, ngurangi bukan tinggal loh ya, dikurangi. Karena selama ini kita sibuk makan, minum, dan tidur. Jasmaninya nggak pernah istirahat, nggak pernah puasa. 1 bulan disuruh puasa itu pun terpaksa kan. Kalau bisa sebaiknya enggak kan gitu. Tapi topolah jasmanimu. Wong ngaji aja masih sempat mikir minum kan kalian. Ya, tapi enggak apa-apa, monggo diminum kalau yang mau minum. Jadi topo jasmani. Yang kedua topo budi. Kalau topo budi itu ya, kalau tadi jasmaninya yang dikendalikan, sekarang akhlaknya. Berakhlak yang baik, yang terpuji, menghindari akhlak yang tercela. Itu topo budi. Puasalah akhlakmu. Tidak usah tanya yang tercela apa saja, yang terpuji apa aja, kamu sudah ngerti kok. Untuk urusan ini sebenarnya orang nggak perlu belajar. Asal pikirannya waras, akalnya jernih dan sehat, pasti ngerti. Iya, kamu nggak usah, Pak, saya belum belajar, Pak, ini filsafat etika dulu baru bisa, Pak. Enggak, wis ngerti. Asal pikiranmu jernih, mesti ngerti kalau bohong itu jelek, kalau curang itu jelek, makan haknya orang lain itu jelek. Nggak harus kalian baca buku tebel-tebel, nggak harus tanya kemana-mana. Tanya aja ke pikiranmu yang jernih, hatimu yang jernih, pasti ketemu. Dan jalankanlah. Yang penting cuma itu sebenarnya. Wong kamu sejak MI juga sudah diajari oleh gurumu kan, mana baik mana buruk, tinggal dijalankan. Godaan banyak. Ingin jujur aja godaannya. Wah, kalau jujur nilainya nggak bisa A besok, Pak. Itu kan godaan sebenarnya. Dan kamu kalah dengan nilai A, kamu kalah dengan ijazah, kamu kalah dengan pacar. Pacarmu itu nggak usah kamu gombali, mungkin juga masih mau kok. Ngapain dadak dibohongi pakai gombal? Iya, jujur aja lah, nggak apa-apa. Kalau pacarmu tanya, Mas, aku paling cantik nggak? Kalau paling sih mungkin enggak. Jadi kan jujur namanya, yang lebih cantik banyak. Nah, cuma yang mau cuma aku kan gitu. Oke. Lah ya kan jujur kan, kamu sering membiasakan diri tidak jujur sih. Nanti jadi masalah loh. Nanti kalau kamu putus, lu katanya dulu aku paling cantik. Lu enggak, dulu kan aku bilangnya kalau paling cantik enggak. Lah ada yang lebih cantik ya aku ganti no, kan gitu. Itu karena jujur, jadi dia enggak terlalu sakit. Kalau kamu bohongi terus yang paling cantik, rame mesti. Oke. Karena
kesusahanmu itu biasanya kamu sendiri yang nanam, yang bikin susah. Terus yang ketiga, topo hawa nafsu. Ini pengaruh sufisme Ghazalian sangat tampak, bahwa orang harus mengendalikan 4 jenis nafsu. Aluamah, ya kalau bahasa Arabnya lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah. 4-4-nya harus dikendalikan, jangan bablas. Dikendalikan itu bukan berarti dimatikan loh ya. Aluamah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya perut, pusatnya ada di perut. Hubungannya sama makan, minum, tidur, dan yang sejenis itu. Kalian tetap harus makan, minum, tidur, tapi jangan bablas. Harus ngerti batas. Jadi aluamah ya, karena nggak ada ini kamu nggak bisa hidup dong. Tetap makan, tetap minum, tapi harus ngerti batasnya. Syukur-syukur sebelum batas sudah berhenti. Nabi bilang berhenti sebelum kenyang, bukan berhenti sebelum kekenyangan. Ya, kalau ada tanda-tanda, wah sebentar lagi kenyang ini, berhentilah. Nggak usah tanya alasannya apa, nanti hikmahnya banyak kalau Nabi yang ngomong. Yang kedua, amarah. Amarah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya telinga. Marah, angkara murka. Orang harus punya nafsu ini, biar ada semangat, gairah, tapi jangan bablas. Kamu harus punya api dalam dirimu. Kalau tidak gitu kamu kehilangan semangat, kehilangan gairah, tidak kreatif, tidak agresif, tidak pingin maju. Harus pingin maju, tapi jangan diumbar amarah ini. Kalau diumbar nanti kayak api, kecil jadi teman, besar jadi musuh. Jadi kendalikan amarahmu. Yang ketiga supiyah. Supiyah simbolnya mata. Ini hubungannya sama nafsu seks, gairah natural laki-laki perempuan yang normal. Kadang-kadang yang nggak normal kan ada aja. Ya, semoga di sini nggak ada, semoga normal aja. Apapun yang terjadi lebih enak normal. Ya, nggak usah neko-neko yang aneh-aneh. Jadi supiyah harus lo ini, jangan kamu bertekad jadi pendeta ndak kawin, eman-eman. Lo ya kan, ndak boleh ada yang, tadi saya bilang ndak boleh ada yang mubadir. Kalau kamu ndak kawin ada yang mubadir nanti. Jadi harus dimanfaatkan, itu anugerahnya Allah. Cuma jangan bablas. Kalau bablas jadi perkara. Kamu harus ngerti batas. Jadi prinsipnya nafsu ini harus ngerti batas. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Kamu harus ngerti mana yang boleh ditabrak, mana yang jangan ditabrak. Kalau yang jangan ditabrak kamu tabrak, pasti masalah. Percayalah. Entah besar, entah kecil, entah kapan, pasti akan ada masalah. Jadi nafsu sufiyah, simbolnya mata. Saya tidak tahu, mungkin ini karena Ronggowarsito cerdas luar biasa. Biasanya bablasnya nafsu sufiyah ini karena mata. Ketika matamu tidak terkontrol, apalagi yang tiap hari bukai laptop dan loti gambar-gambar dan film-film, itu alamat sudah. Ya, tidak terkendali. Ya paling tidak kamu boros sabun. Alhamdulillah. Iya, tidak apa-apa lah. Oke. Iya. Yang kelima, ya tidak apa-apa. Yang sudah pengalaman diem aja, tidak apa-apa. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini biasanya nafsu dianggap paling bagus, tapi juga jangan bablas. Orang yang bablas di mutmainnah, dia akan jadi orang yang kasarnya namanya konyol, berkorban untuk orang lain. Dirinya sendiri sengsara, baik pada orang lain, dirinya sendiri susah. Itu bisa bablas ke sana. Baik hati, kalau kebablasan juga jelek.
tidak mendidik, mencelakakan diri sendiri. Jadi nafsu mutmainnah bagus, tapi juga harus dikontrol. Kalau kamu punya uang 3.000, kalau mau sedekah ya 1.000 saja. Jangan buka dompet dikasih semua. Itu namanya tidak cerdas. Ya kan? Bablas itu namanya sudah. Ya sedekah ya sesuai kemampuan. Zakat aja cuma 2,5%-nya kok, malah sedekah dikasih semua. Itu namanya tidak cerdas. Biasanya terus kamu jawab, loh nanti kan balasannya 10 kali lipat. Kamu mau sedekah apa dagang? Lah iya kan? Loh ya kalau kamu dagang mikir balasannya berapa kali lipat. Kalau mau sedekah ya tidak usah mikir balasan dong, harus ikhlas. Sebenarnya ini sangat sederhana, cuma kadang-kadang kamu kok ya masih ketipu. Jadi ya normal-normal aja lah, jangan konyol kalau bahasa ininya. Sedekah ya sedekah, bantu orang ya bantu orang. Kalau ada orang nggak punya rumah, bantulah. Jangan rumahmu dikasihkan, akhirnya kamu yang nggak punya rumah. Ya, jadi itu problem. Jadi itu namanya poso hawa nafsu. Jadi kontrol hawa yang ada dalam dirimu, baik yang di level alwamah, amarah, sufiyah maupun mutmainnah.